Ibu sebelumnya mengganggu waktunya. Apa? Saya Muhammad Zalawli dan ini teman saya Indah Mawarni. Mohon izin untuk mewawancara Ibu sebagai tokoh inspiratif kami berdua. Nama saya Mary Fidayanti, yang pekerjaan juga ya. Aku di depan saya. Awal mulanya saya itu setelah lulus kuliah, memang backgroundnya kan memang ambil jurusan accounting ya di perusahaan di salah satu universitas di Solo. Kemudian setelah lulus seperti teman-teman yang lain lah ya, jadi sama-sama coba cari kerjaan juga gitu dengan pengalaman yang nol juga ya pasti kan, karena setelah kuliah kan kita pasti belum ada pengalaman apapun kan. Tapi memang sebelumnya juga saya sudah membekali diri saya sama kayak skill-skill yang dasar seperti bahasa Inggris, kemudian juga sebelumnya juga ikut perkumpulan atau organisasi di kampus gitu. Jadi insya Allah sih intinya kita berusaha semaksimal mungkin supaya nanti kalau kita diterima kerjaan tuh skill-skill dasar itu kita udah memiliki dan memang sesuai dengan apa yang diharapkan sama pasar gitu kan. Jadi intinya sih mulanya seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah suatu saat memang ada jodoh di salah satu di perusahaan di Jawa Barat di Karawang gitu ya. Dan awal mulanya memang di interview juga menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi memang sesuai dengan job desk-nya, jadi accounting, kemudian juga interview pertama di interview oleh HRD-nya, kemudian dipanggil, kemudian setelah HRD oke, kemudian biasanya kan langsung next step-nya sama usernya. Awal mulanya juga memang kerjanya juga di bidang accounting juga, alhamdulillah itu. Jadi sesuai dengan background kuliah. Iya. Kemudian di sana itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu kan otomatis kita udah punya pengalaman banyak ya, lumayan 3 tahun. Alhamdulillah juga dapat coba-coba lagi dan dapat di itu kan yang keju ya, kalau kita tahu keju. Setelah lulus interview seperti biasa juga ditempatkan di tempat accounting juga di bagian sama. Saya awal mulanya tuh bekerja tuh di finance, tapi di bagian account payable. Bagian payable itu bagian utang ya, jadi yang berhubungan dengan pembayaran ke produsen-produsennya gitu, misalnya kayak ke vendor ya, kalau istilah sekarang gitu ya, dibilang vendor gitu. Dengan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, akhirnya di-move lah ke Jakarta gitu, karena memang harusnya finance itu tempatnya di head office di kantor pusat kan. Memang waktu itu juga lumayan jauh ya, dan apalagi sudah lumayan macet gitu ya. Alhamdulillah saya coba lagi untuk melamar di perusahaan yang lain dan dapat juga tuh di Bekasi gitu. Ini perusahaan yang ketiga. Saat ikraf coba-coba lagi dan dapat sesuai dengan background dan pengalaman kita juga di perusahaan otomotif yang memproduksi mobil Chevrolet. Nah, itu perusahaan Amerika juga gitu. Nah, di sana bergabung sampai kurang lebih 3 tahun. Mereka ngasih tawaran mau ikut lagi sebagai tim distributor aja gitu kan. Kalau sebelumnya kan memang kita punya pabrik, punya head office juga di Bekasi. Nah, tapi setelah mereka mengundurkan di Indonesia ya otomatis cuma ada distributornya aja kan, sebagai distributor atau penyalur dari mobil-mobil Chevrolet di Indonesia. Ya udah akhirnya dan itu juga harus move lagi ke Pondok Indah. Nah, kalau saya pikir Pondok Indah kalau jauh kan dari sekarang, ya udah lebih baik saya mutusin selesai dulu, jadi nanti sembari jalan coba lagi di tempat yang lebih baik lagi. Dan terakhir ya akhirnya di perusahaan yang ini yang keempat ya, di PZ Customs Indonesia gitu. Itu juga perusahaan asing Inggris UK gitu ya, jadi standarnya juga sama, pasti menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga dilihat dari pengalaman kita, terus ya akhirnya dapat di situ sampai sekarang. Dan kebetulan head office-nya juga ada di Kuningan, Jakarta. Kalau saya sekarang di perusahaan membawahi akun receivable
receivable, jadi bagian penjualannya. Nah, kita dipercaya itu membawahi beberapa negara. Kebetulan yang finance kita itu kan disebutnya financial services gitu. Financial services itu membawahi beberapa negara Indonesia pasti, kemudian UK, kemudian Singapura, Thailand, itu ada job-job tertentu yang kita dipercayakan untuk menghandle dari Indonesia gitu. Nah, kebetulan saya memang dipercaya di salah satu negara yang ke Australia. Nah, ya saya juga tadi lupa ya, Australia salah satunya itu. Jadi saya dipercaya untuk untuk join di grup atau di bagian yang membawahi negara ANZ, Australia, New Zealand. Nah itu, jadi di situ sekarang sampai saat ini itu masih di grup itu. Dan intinya kalau job desk saya tuh berhubungan dengan, kalau lazimnya kayak cari duit atau mungkin kayak collection itu kan kita berarti kita menjual barang tertentu, kemudian nanti kan kita otomatis juga sampai dengan customer itu bayar ke kita, ya kan, itu kan namanya bagian collection ya. Jadi bagian account receivable tapi membawahi negara ANZ, Australia, New Zealand gitu. Jadi ya sampai sekarang saya di situ gitu. Berperan sih pasti keluarga. Yang pertama sih keluarga ya, dapat juga utama juga dari keluarga itu kan, dari ibu, dari keluarga saya sendiri, dari suami, kemudian juga dari anak-anak, terus juga dari asisten di rumah juga. Alhamdulillah sih itu. Jadi memang sangat mensupport saya untuk bisa terus sampai sekarang bekerja gitu. Kalau nggak ada support system kan otomatis juga kita nggak bisa ya terus menerus bisa punya kerjaan di luar, intinya punya karir di luar gitu. Suka dukanya ya, kalau sukanya pasti suka banget karena kita berhubungan dengan orang lain secara global dan negara lain juga gitu ya. Itu kan memang sangat menarik ya, karakternya berbeda, kemudian mereka juga punya keunikan tersendiri untuk dalam hal bekerja gitu ya, budayanya berbeda dengan kita. Jadi kalau sukanya pasti banyak, dan karena kita banyak menggali pengalaman, ilmu dari orang yang beda negara sama kita gitu. Itu pasti juga otomatis pasti juga teman-temannya, lingkungannya, kemudian juga dapat atasan juga yang mensupport kita dengan baik. Itu hal-hal yang buat saya patut sangat disyukuri gitu. Kemudian dukanya pasti juga ada, karena kita bergaul dengan orang yang berbeda, otomatis kita harus bisa beradaptasi dengan baik gitu kan dengan mereka. Dan awal mula juga kebetulan perusahaan saya kan memang baru pertama kali harus menghandle pekerjaan dari negara lain. Kebetulan di Australia itu ada perbedaan waktu sekitar 3 atau 4 jam. Setiap tahun itu berbeda. Jadi pertama kali kadang tahun ini 3 jam, kemudian tahun depan bisa 4 jam. Itu tergantung musimnya dan kegiatan pemerintah saat itu. Harus menyesuaikan jam kerja kita dengan jam kerja mereka. Jadi waktu itu tuh awal mula saya dari rumah itu sampai sebelum subuh. Sebelum subuh udah jalan, iya. Dan sampai sholat tuh di jalan gitu ya, karena harus ngejar waktu mereka gitu kan. Ya, intinya jangan pernah lelah untuk belajar dalam hal apapun. Berusaha untuk membangun diri, untuk supaya kita bisa lebih dari orang lain lagi gitu. Jadi jangan mudah menyerah gitu. Jadi walaupun mungkin kita punya teman yang misalnya dia kita ajak yuk, kita misalnya les bahasa ataupun yuk kita ini males gini, kita jangan sampai terpengaruh untuk hal gitu ya. Jadi kita terus berusaha untuk, walaupun kita punya lingkungan yang tidak mendukung, kita harus berusaha untuk maju, karena kan masa depan kan di tangan kita gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan tetap terus fokus untuk mencapai cita-cita kita, walaupun kendalanya apapun. Kita insya Allah kalau memang kita ada usaha kan pasti Allah ngasih jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Hidayah Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.